Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Francisca Febriana, NPM 1723, dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Novirina Hendrasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Penambahan Serabut Kelapa dan Kulit Buah Siwalan sebagai Adsorben dan Media Lekat Biofilm pada pengolahan limbah domestik menggunakan squeezing batch reactor. Pada presentasi kali ini, sistematika pembahasannya terdapat pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Untuk latar belakang, aktivitas masyarakat sehari-hari seperti mencuci piring, mencuci baju, ataupun mandi menghasilkan limbah, di mana limbah tersebut tergolong ke dalam air limbah domestik. Air limbah domestik sendiri menjadi sumber pencemaran air sungai terbesar dengan persentase pencemarannya yaitu sebesar 54,69%. Maka dari itu diperlukan pengolahan terlebih dahulu sebelum akhirnya dialirkan ke badan air ataupun drainase umum. Salah satu alternatif pengolahan air limbah domestik yaitu menggunakan pengolahan secara biologi, menggunakan squeezing batch reactor. Squeezing batch reactor sendiri merupakan penggabungan dari seluruh proses yang ada pada lumpur aktif konvensional ke dalam satu unit pengolahan. Penambahan media lekat, biofilm, dan adsorben dianggap mampu meningkatkan efisiensi kerja dari proses pengolahan pada squeezing batch reactor karena mampu menjaga stabilitas proses. Maka dari itu pada penelitian kali ini akan dilakukan analisa yang membandingkan efektivitas antara penambahan serabut kelapa dan kulit buah siwalan sebagai adsorben dan media lekat biofilm pada proses pengolahan menggunakan squeezing batch reactor. Untuk tujuan penelitian, yang pertama adalah untuk mengetahui perbandingan efisiensi jenis adsorben dan jenis media lekat biofilm yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, mengetahui waktu retensi hidrolik yang terbaik dalam menurunkan parameter pencemar. Yang ketiga, mengidentifikasi mikroorganisme yang memiliki peran dominan dalam proses pengolahan. Untuk ruang lingkup, limbah cair yang digunakan adalah limbah cair dari apartemen Gunawangsa. Kemudian, parameter yang dianalisa adalah COD, TSS, dan N-total. Penelitian ini dilakukan dengan sistem batch menggunakan skala lab. Kemudian untuk baku mutu air limbahnya mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama ada limbah cair domestik. Limbah cair domestik adalah limbah yang berasal dari berbagai aktivitas rumah tangga seperti air buangan dapur, kamar mandi, air bekas mencuci pakaian, dan yang lainnya. Air limbah domestik mengandung bahan organik dan nutrien yang jumlahnya tidak sedikit, sehingga dapat dilakukan pengolahan secara biologis. Kemudian untuk squeezing batch reactor, Squeezing batch reactor ini memiliki prinsip pengoperasian yang terdiri dari 5 tahap, di mana tahap pertama ada tahap pengisian atau fill, yaitu memasukkan air limbah ke dalam reaktor, kemudian dilanjut dengan tahap reaksi. Pada tahap reaksi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu reaksi aerobik dan anaerobik. Untuk reaksi aerobik akan terdapat penambahan udara atau aerasi. Kemudian untuk fase anaerobik tidak terdapat penambahan aerasi. Selanjutnya ada fase setel atau pengendapan. Kemudian setelah diendapkan, maka akan dikeluarkan pada fase dekantasi. Air yang telah dikeluarkan kemudian akan dianalisa. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka, itu ada media lekat biofilm. Media lekat biofilm sendiri merupakan media tempat melekatnya mikroorganisme yang akan meremoval parameter pencemar yang ada pada air limbah. Kemudian ada karbon aktif, di mana karbon aktif ini merupakan zat yang digunakan untuk mengabsorpsi senyawa polutan. Media lekat biofilm dan adsorben yang digunakan itu terbuat dari bahan alami, yaitu serabut kelapa dan kulit buah siwalan. Kedua bahan ini mengandung selulosa dan lignin, di mana keduanya merupakan kandungan utama yang dapat dijadikan sebagai prasyarat untuk digunakan sebagai media lekat biofilm dan karbon aktif. Kemudian ini terdapat penelitian terdahulu yang saya jadikan sebagai acuan pada penelitian kali ini. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian dimulai dari ide penelitian, kemudian dilanjutkan ke studi literatur,
Kemudian ada tahap persiapan penelitian, di mana persiapan penelitian ini terbagi menjadi persiapan alat dan bahan dan penelitian pendahuluan. Untuk penelitian pendahuluan sendiri itu dibagi menjadi uji karakteristik air limbah yang awal, kemudian ada seeding dan aklimatisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan ke penelitian utama. Untuk penelitian utama, reaktor akan bekerja secara batch, di mana terdapat penambahan media lekat dan adsorban, serta suplai udara dari air pump akuarium. Kemudian pada penelitian utama akan dilengkapi dengan 2 unit pendukung, yaitu bak penampung influen dan bak penampung effluent. Setelah dilakukan penelitian utama, akan dilanjutkan ke pengambilan data dan analisa data. Untuk analisa data sendiri ada analisa COD, TSS, N total, pH, suhu, DO, uji SEM, dan isolasi, serta identifikasi bakteri. Selanjutnya untuk alat dan bahan, alat menggunakan reaktor SBR dengan kapasitas 6 liter, bak penampung dengan kapasitas 20 liter, serta bak effluent dengan kapasitas 6 liter, serta air pump untuk suplai udara. Untuk bahan menggunakan air limbah domestik, serabut kelapa, kulit buah siwalan, dan larutan aktivator. Kemudian di sini terdapat desain reaktor dan skema susunan reaktor yang akan digunakan. Untuk variabel penelitian, yang pertama variabel bebas, itu terdapat HRT, jenis media lekat, dan jenis adsorban yang akan digunakan. Kemudian yang kedua ada variabel tetap, yang pertama ada bentuk reaktor, laju aerasi, berat media lekat, massa adsorban, waktu pengisian dan pengeluaran, serta sampel air limbah. Selanjutnya yang ketiga ada variabel kontrol, yaitu pH, suhu, MLSS, dan DO. Selanjutnya ada detail pembagian waktu dari tiap HRT yang telah ditetapkan. Dari setiap HRT akan dibagi berdasarkan tahap pada proses pengoperasian dari SBR, di mana sebagai contoh pada HRT 12 terdapat tahap fill atau pengisian selama 10 menit, kemudian dilanjut ke anaerobik reaksi selama 180 menit tanpa adanya aerasi, kemudian aerobik reaksi 450 menit dengan adanya aerasi dan penambahan adsorban, serta untuk fase atau tahap pengendapan selama 50 menit, kemudian tahap draw selama 10 menit, dan tahap idle selama 20 menit. Kemudian ini terdapat jadwal penelitian yang akan saya gunakan. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.